Keretak keretak dum dum dan keretak keretak dum dum dan. Single column! Single column! Archers! Ignite! Halo, kaum barbarian, dimanapun kalian berada, semoga selalu bahagia dan banyak rezekinya. Barbarian, oh barbarian. Ngemeng-ngemeng tentang Barbarian, bahasan film kali ini masih ada sedikit hubungannya dengan Barbarian. Lalu, Barbarian macam apakah yang ada dalam alur cerita film berikut ini? Selamat menyaksikan. Imperium Romawi. Pada zaman keemasannya, wilayah kekuasaan Imperium Roma membentang dari gurun Afrika hingga perbatasan utara Inggris. Pada zaman inilah berkuasa Kaisar Marcus Aurelius. Seorang kaisar yang bercita-cita mengembalikan Romawi ke tangan Republik. Dalam masa kampanye 12 tahunnya, Kaisar Marcus telah mampu menaklukkan banyak wilayah dan hanyalah bangsa Jermani atau bangsa Barbarian yang masih melakukan perlawanan. Sebelum ia pensiun, Kaisar Marcus berharap wilayah Jerman adalah tujuan akhir dari peperangannya. Sebagai seorang kaisar yang agak doyan perang, Marcus tetaplah masih menginginkan jalan damai. Namun upaya negosiasi damai yang disodorkan, kandas di tengah jalan. Jerman yang diharapkan bisa menyerah, memilih jalan kekerasan. Peperangan terjadi, pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Maximus, berhasil memporak-porandakan pasukan Jerman. Bersamaan dengan pesta kemenangan prajurit Romawi, Commodus dan kakaknya Lucilla datang menemui ayahnya. Alasan kedatangannya, yang tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk memastikan agar segera diberi wewenang untuk memegang tampuk kekuasaan. Namun, ayahnya yang bijaksana tentu punya pandangan lain. Sebuah pandangan yang tak bisa diterima oleh akal miring Commodus. Dan untuk diketahui, Jenderal Maximus sebenarnya adalah prajurit dari Legion Espania. Walaupun ia berasal dari daerah bawahan Romawi, namun hidupnya didedikasikan untuk kejayaan Romawi. Melihat kesetiaan terhadap Romawi, dan juga ketangguhan di medan perang, membuat Kaisar Marcus kesemsem dan ingin mengangkatnya sebagai kaisar pengganti, sebelum pada akhirnya kekuasaan Romawi dikembalikan kepada rakyat. Pilihan yang demikian tentu saja ditentang oleh Commodus, anak kandung Marcus yang suka modus. Commodus beranggapan bahwa hanya dirinya lah yang berhak mewarisi tahta ayahnya. Bukan orang lain, orang yang bukan siapa-siapa. Perasaan kecewa, iri dan benci kian merasuki Commodus. Ketika ayahnya secara tegas menginginkan Commodus untuk tetap mengabdi kepada Roma meskipun tidak menjadi kaisar. Hingga pada puncaknya, kekecewaan hati Commodus ditumpahkan melebihi batas normal. Seolah-olah menjadi anak yang berbakti, dengan melaunya, Commodus mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendamnya. Sebuah curahan hati, yang membuat diri Marcus menangis pilu. Ajaran akan kebijaksanaan, keadilan, ketabahan dan kesabaran. Commodus tidaklah memilikinya. Tapi, tentang ambisi dan kesetiaan terhadap keluarga, Commodus punya. Yah, seperti itulah perkataan Commodus. Bukan curahan hati, tapi lebih mirip sebuah sindiran. Sebagai salam perpisahan, maka dipeluklah erat-erat tubuh ayahnya. Terlalu eratnya pelukan, hingga nafas Marcus terhenti. Sementara itu, Maximus yang sedang tertidur, dikagetkan oleh pengawalnya, rupanya ada sebuah perintah agar Maximus segera menghadap Kaisar. Saat memasuki tenda Kaisar, didapatilah Marcus sudah tidak bernyawa. Dan di sampingnya terlihat seorang makhluk tak bermoral sedang pura-pura berduka. Maximus pun, yang telah lama mengabdi dan mengiringi perjalanan Marcus, curiga dengan kematian junjungannya yang tidak wajar. Mengingat pada waktu sebelumnya, Marcus terlihat baik-baik saja. Dan, ketika diperintah untuk mengecup tangan Commodus, sebagai tanda kepatuhan kepada Kaisar baru, Maximus memilih untuk pergi. Sangat berbeda dengan Lucilla, walaupun marah dan sedih. Dan mungkin saja tahu perbuatan Commodus, Lucilla masih tetap patuh kepada adiknya. Oh iya guys, kamu pernah ngalamin gak, karena gak enak hati, takut ngotorin lantai? Mau masuk ke mall, alas kakinya dilepas. Terus karena masih merasa gak enak hati, kamu samperin deh, tuh kasir, diajaklah salaman terus cium tangan. Mungkin itulah, perasaan yang kini sedang dialami oleh Lucilla.
Lanjut lagi ke cerita. Yakin bahwa Kaisar mati akibat dari persekongkolan, Maximus segera memerintahkan ajudannya agar membangunkan Senator Gaius dan Senator Falco, yang memang sedang berkunjung di kamp peperangan. Tujuannya, mungkin untuk berdiskusi untuk mengambil jalur yang tepat ke depannya. Namun, Quintius keburu masuk ke tenda Maximus dan kemudian menangkapnya. Sebuah tindakan pembangkangan, harus mendapatkan hukuman. Sebuah hukuman yang sama sekali tidak dapat dibayangkan oleh Maximus. 4 orang Praetorian berkuda membawa Maximus ke hutan terpencil. Saat akan dieksekusi, Maximus melawan. Dan dengan keterampilannya keempat Praetorian itu pun dapat dikalahkan. Dengan luka di pangkal lengannya, Maximus melarikan diri. Dan tujuan pelariannya, tentu saja pulang ke rumah. Segenap jiwa Maximus bergejolak, seperti dukun beranak, malang pun tak dapat ditolak. Sesampainya di tujuan, anak istri telah meninggal dengan cara mengenaskan. Rupanya, orang-orang kejam suruhan Commodus, telah sampai duluan di rumah Maximus. Setelah menimbun jasad anak istrinya dengan tanah, Maximus pingsan kecapean. Dan saat itu, lewatlah seorang pedagang budak, maka, dipungutlah Maximus dan dijadikanlah barang dagangan. Sungguh sangat miris. Seorang jenderal berpengaruh di medan perang dalam sekejap hidup di dalam kerangkeng, menjadi seorang budak. Sampai di kota Zukabar, Maximus dan teman satu kerangkengnya, dijual kepada promotor gladiator bernama Proximo, dengan harga yang sangat murah. Dan disitulah Maximus dipaksa untuk menjadi gladiator. Dan untuk diketahui, pada masa mudanya, Proximo juga berprofesi sebagai gladiator. Walaupun bukan yang terbaik, namun Proximo sangat disukai oleh penonton. Karena hal itulah, kemudian Proximo dihadiahi sebuah pedang kayu Rudius, sebagai simbol kebebasannya. Bebas dari arena gladiator. Dan memanglah pada masa itu, para pemain gladiator diambil dari kalangan bermasalah. Mungkin dari kalangan budak ataupun para tahanan. Balik lagi ke Maximus. Dengan jiwa yang kosong penuh dengan amarah, kesedihan, dan dendam, Maximus menjelma menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sosok yang sangat ditakuti ketika turun di arena gladiator. Melihat performa Maximus sangat moncer di arena, tidak lantas membuat Proximo senang. Proximo menjelaskan, bahwa ini arena pertarungan gladiator, bukan arena permainan karambol. Butuhlah sentuhan hiburan, agar penonton senang. Bukan bermain seenaknya sendiri. Proximo yang jengkel, sempat menanyakan, apa gerangan sebenarnya yang diinginkan Maximus. Cewek seksi, atau mungkin cowok melambai, jika itu yang diinginkan, Proximo pasti menyediakan. Tapi sayangnya, Proximo tidak menawarkan janda, bukankah janda lebih menggoda? Setelah berbincang panjang lebar, luas dan tinggi, Tan keretek keretek dum dum tan keretek keretek dum dum tan. Sementara itu di kota Roma, desas-desus tentang kecurangan Commodus terdengar santer di kalangan masyarakat, kecurangan yang membuat ia dibenci. Nah, untuk itulah, Commodus menyelenggarakan acara gladiator untuk menghibur rakyat. Dalam pikiran Commodus, rakyat akan senang bukan kepalang. Hingga akhirnya desas-desus itu sirna dengan sendirinya. Tapi apakah bisa, segala intrik licik Commodus dijalankan? Ketika tiba di ibu kota Romawi, Maximus dan rekan satu timnya sangat-sangat takjub melihat keindahan kota, terlebih lagi ketika melihat kemegahan Kolosium. Sebuah arena tanding yang akan mempertaruhkan hidup matinya. Saat sedang siap-siap menuju gelanggang, ada bocil menghampiri Maximus.
Dari fans beratnya itu, Maximus mendapatkan gambaran kecil tentang kehidupan di kota Roma. Dan ternyata, dia adalah anak dari Lucilla. Janda cantik, tambatan hati dahulu kala. Namun karena intrik politik dan segala keruwetannya, Maximus dan Lucilla tidak bisa kepelaminan untuk duduk bersama. Tribun penonton yang penuh, arena pertandingan yang luas, disinilah Maximus tampil perdananya di kota Roma. Seperti sebuah pertunjukan opera, tapi gak pakai panjapa. Maka, dibuatlah narasi pertempuran Zama. Sebuah pertempuran hebat prajurit Romawi dalam mengalahkan pasukan barbar Hannibal. Dan entah mengapa, dikala itu, hampir semua musuh Romawi dianggap sebagai Yowes barbar. There stood the invincible armies of the barbarian Hannibal. Maximus yang sangat kenyang dalam peperangan, menyarankan, apapun yang akan dihadapi, agar rekan-rekannya selalu kompak. Karena kompak itu lebih baik daripada gak kompak. Single column! Single column! Itulah hasil dari pengalaman dan kekompakan tim, hingga lawan setangguh apapun, bisa dikalahkan. Tapi, pertunjukan itu sangat berbanding terbalik dengan sejarah nenek moyangnya. Commodus yang penasaran dengan sosok gladiator pemimpin, segera terjun ke arena untuk melihat siapa gerangan di balik topeng menawan. Terkejut bercampur malu dan takut, ternyata dia adalah Maximus, orang yang telah dianggapnya mokat. Berdiri di hadapannya untuk menuntut balas. My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions. Permainan yang diharapkan bisa menaikkan citra dirinya, justru kini, menjadi panggung pembelaan bagi lawannya. Ditambah lagi sebagian besar anggota Senat, seperti enggan untuk mendukung kepemimpinan Commodus. Berasa dimusuhi seluruh penduduk bumi, Commodus melampiaskan amarahnya ke patung mendiang ayahnya. Kekesalan Commodus tidak cuma di situ saja, ia memerintahkan Alaugojo buat mengeksekusi Praetorian yang dianggap membangkang dan memberi laporan palsu. Berbeda dengan Lucilla, berasa seperti CLBK, cuma lihat beli kagak. Inilah waktunya mendekati Maximus. Cinta lamanya, tapi harapan baru baginya. Dan hal yang paling mendasari Lucilla untuk mendekati Maximus adalah kekhawatirannya akan keselamatan anaknya. Anak yang dianggap sebagai penerus tahta yang sah. Belum lagi, Lucilla selalu tertekan dan ketakutan, apabila dekat dengan Commodus. Namun, niat baik Lucilla, tidak serta-merta ditanggapi oleh Maximus. Maximus beranggapan, bahwa ini hanyalah tipu daya. Pertandingan ke-64 dimulai, dipilihlah petarung legendaris yang belum pernah terkalahkan. Namun lagi dan lagi, Maximus berhasil membuatnya roboh. Saat Commodus mengacungkan jempol ke bawah, sebagai tanda bahwa pertandingan harus dituntaskan, Maximus memilih untuk tidak melakukannya. Dan disitulah nama harum Maximus semakin berkibar. Sebagai Maximus Sang Pengampun. Sementara itu di tribun penonton, Cicero merasa sangat bangga melihat jenderalnya yang dikabarkan sudah tiada, ternyata masih hidup. Di tengah jalan, Cicero memberikan informasi bahwa para pasukan yang masih setia kepada Maximus sedang berkemah di Ostia dan siap menerima perintah. Mengetahui kesetiaan prajuritnya ditambah lagi banyaknya anggota Senat yang tidak sejalan dengan Commodus, membuka peluang Maximus untuk melakukan kudeta. Untuk memperoleh dukungan politik, maka dilakukanlah pertemuan rahasia antara Maximus, Senator Gracchus dan Lucilla. Senator Gracchus tentu saja tidak serta-merta menerima keinginan Maximus. Bagi Gracchus, tidaklah boleh seorang diktator berkuasa di atas tanah Romawi. Namun Maximus meyakinkan, setelah Commodus berhasil dilengsarkan ia tidak akan mengangkat diri menjadi kaisar dan ia akan menyerahkan sepenuhnya kekuasaan kepada rakyat. Karena itu adalah wasiat dari mendiang Kaisar Markus. Rencana yang telah disusun secara matang, rupanya terendus oleh Commodus. Maka, diperintahkanlah Praetorian untuk menangkap Gracchus. Gracchus yang sedang sibuk ngasih umpan bebek-bebeknya, hanya bisa pasrah karena melawan pun tiada guna. Sementara itu, basecamp pejuang gladiator tak luput dari gerebekan pasukan Praetorian. Maximo sebagai bapak asuh para gladiator, mokat secara mengenaskan.
Dan bagaimanakah dengan nasib Maximus? Ia pun masuk ke dalam perangkap yang sudah disediakan. Dan kemudian ditangkap para Praetorian. Marah, benci, kecewa. Karena dikhianati orang-orang di sekelilingnya terutama kakaknya sendiri, membuat tekad Commodus bergejolak untuk segera mengakhiri semuanya. Melihat nama Maximus masih harum di kalangan rakyat, Commodus berniat untuk menghancurkan namanya dengan cara menantang bergelut di arena gladiator. Smile for me now, brother. Tahu bahwa lawannya sangat kuat, sebelum turun ke arena gladiator, Commodus menemui Maximus. Dengan liciknya ia melukai tubuh Maximus. Maximus yang sudah terluka parah, tentu saja sempat kewalahan dalam menghadapi Commodus. Dan akhirnya, dengan tenaga yang tersisa serta keinginan yang kuat untuk segera melepaskan diri dari belenggu tirani, Commodus berhasil dikalahkan. Sebelum meninggal akibat luka yang sangat parah, Maximus sempat berpesan kepada Quintius, agar segera membebaskan Senator Gracchus dan terus mengawal Romawi hingga Senat berfungsi sebagaimana mestinya. Karena itu adalah mandat langsung yang telah diberikan oleh Kaisar Marcus Aurelius, sebelum ia meninggal.